Selamat datang di KRI TV, channel dari PT Kredit Rating Indonesia. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Utama Bio Farma, Bapak Honesty Bashir, di mana kita kali ini akan berbincang mengenai strategi Bio Farma ke depannya dan juga bagaimana saat ini Bio Farma menjadi salah satu ujung tombak utama Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selamat pagi Pak Honesty Bashir. Ya, terima kasih nih, waktunya di tengah kesibukan luar biasa Pak ya, di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaan pertama Pak, kita tahu bahwa Bio Farma saat ini, ya tidak hanya saat ini ya, tapi selalu menjadi salah satu ujung tombak utama pemerintah dalam pelayanan kesehatan untuk Indonesia, di mana Bio Farma kita tahu adalah holding BUMN Farmasi. Mungkin Mbak Honesty bisa jelaskan sedikit bagaimana strategi Bio Farma ke depannya? Ya, jadi strategi kita ke depan memang kita mendapat amanah untuk mendukung program pemerintah termasuk health security. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah menjadi holding, jadi kita punya 3 entitas kan, Bio Farmasi sebagai holding induknya. Kita punya Kimia Farma Group dan semua perusahaan Kimia Farma dan Bio Farma sebagai bagian dari itu. Dan kita sudah berbagi perannya. Jadi kita ada bikin beberapa strategi, di mana strategi pertama itu adalah focusing produk portfolio-nya. Jadi Bio Farma ini nanti akan lebih fokus kepada produk yang sifatnya life science atau biotech. Kimia Farma nanti dia akan, karena dia ekosistem lengkap, dia mulai dari dulu ke dia Kimia Farma. Dia akan fokus di value chain dia seperti itu, terutama untuk produk adalah yang berbasis chemical. Sementara Bio Farma ini kan kita transform, dia nanti akan fokus ke portfolio herbal produk dan juga alat kesehatan. Nanti kita juga ada planning ke depannya, yaitu samping memperbaiki portfolio, adaptasi teknologi baru. Nanti holding ini kita akan coba menjadikan kluster kesehatan. Nanti kita akan coba integrasikan hulu, hilir, supply, dan demand. Ini nanti yang untuk kita strategi yang secara milestone kita harus satu persatu, ya kita ukur konsumsinya, kita jaga ritmenya dari sisi roadmap implementasinya, sehingga nanti kita yakin bahwa ini bisa berjalan dengan baik untuk mendukung respon kita. Bagaimana dengan tantangan Pak, tantangan dan peluang bagi industri farmasi di Indonesia Pak? Tantangan Pak Honesty. Ya, tantangan utama sekarang pasti masalah bahan baku ya. Karena memang bahan bakunya kan kita tahu kan masih 90% impor. Ini juga menjadi salah satu fokus kita juga, prioritas kita harus membangun kompetensi bahan baku ini sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor. Satu itu ya bahan baku. Yang kedua untuk masalah teknologi ya. Kita belajar dari kondisi pandemi ini, memang banyak teknologi baru bermunculan. Contoh di bidang vaksin, selama ini kita baru tahu hanya 2 platform yang secara teknologi mereka proven karena sudah cukup lama. Banyak vaksin yang dibikin dari platform ini, yaitu inactivated dan protein rekombinan. Nah, pada saat pandemi ini muncul 2 platform baru, yaitu mRNA dan DNA serta yang viral vector atau coronavirus. Nah, menurut saya kedepannya ini ya kita juga harus mampu menguasai teknologi ini. Kita nggak tahu persis nanti akan terjadi pandemi lagi. Kita sih nggak ingin terjadi, ya di konsep terjadi kita sudah cukup siap. Jadi penguasaan kompetensi bahan baku, penguasaan teknologi, dan yang ketiga itu emang R&D. Ini juga harus kita kuatkan ya. Kita nggak mau Indonesia ini hanya menjadi market, ya kan? Tapi kita juga mampu membangun kompetensi R&D. Kenapa? Karena 1-2 di depan tadi itu bahan baku, teknologi itu juga mendukung oleh kemampuan R&D sehingga kita bisa menciptakan produk baru yang memang berbasis dari kekuatan Indonesia. Indonesia sangat luar biasa sebenarnya. Biodiversity Indonesia itu termasuk yang terbesar tentunya. Tidak mungkin kalah hanya oleh batas Selatan atau Brazil. Artinya potensi banyak sekali. Sehingga kalau kita memiliki R&D yang kuat, tentunya kita bisa mengeksplor ya, mengoptimalkan semua kompetensi secara biodiversity. Jadi R&D menurut saya itu satu hal yang perlu kita lakukan. Nah, yang terakhir memang kalau kita ngomong 1, 2, 3 itu kembali ke SDM. Inilah kemudian kita memang harus mendidik
politik ya, kita harus invest in people ini untuk bisa memastikan bahwa 122 memang bisa digarap karena kita butuh orang yang kompeten. Oke, Mas. Kan terkait dengan Pak Honesty Bashir sendiri sebagai salah satu top class profesional Pak yang sudah cukup lama memimpin BUMN, di mana kami tahu Bapak sebelumnya pernah memimpin perusahaan telekomunikasi yang cukup lama berpengalaman di Telkom, lalu pindah ke farmasi, kimia farma, lalu sekarang bio farma Pak. Mungkin kita cukup penasaran Pak, apa sih Pak perbedaan antara memimpin perusahaan telekomunikasi dan memimpin perusahaan farmasi dan bagaimana Bapak bisa beradaptasi Pak? Ya menurut saya sih sebenarnya dari sisi ini ya, saya mungkin menemukan kata kunci yang menarik ya pada saat saya switch dari perusahaan teknologi telekomunikasi masuk ke farmaceutical. Memang secara industri kan memang totally different ya, mungkin ya beda lah ya. Dan saya mengerti, saya bukan orang yang mengerti industri dari awalnya, tapi saya orang yang mau belajar ya, saya orang yang mau belajar, saya mau mengenal. Jadi menurut saya sih satu itu ya, kita harus bikin trust dulu ya di tim. Nah, trust ini nggak akan bisa terbentuk dalam tim kalau kita nggak mau mendengar mereka. Karena kita orang baru kan ya, siapa honesty dia nggak punya experience sama sekali kan. Jadi saya mendengar ya, saya belajar dari mendengar ke teman-teman saya sehingga mereka trust. Oh berarti ini orang baru tapi dia mau belajar, dia mau mendengarkan kita. Dari sana saya improve. Nah, at the end of the day sebenarnya apa? Pada saat kita pindah dari satu industri lain, itu bukan masalah kompetensi inti lagi, ya. Karena kompetensi inti itu dan dimiliki oleh tim kita. Itu yang bisa trust sama mereka juga trust pada kita. Kita dulu yang trust mereka, sehingga mereka juga akan mengembangkan kita semua. Terakhir itu leadership. Jadi ini sangat penting sebenarnya, apalagi di BUMN. Jadi saya pikir pada saat saya melakukan saja amanah baru di industri, ya, saya pikir itulah yang saya lakukan. Mungkin bagi orang masing-masing dia akan berbeda ya caranya. Tapi bagi saya itulah yang saya ini yang bisa membuat saya bisa beradaptasi pada saat saya pindah dari satu industri ke industri yang lain. Oke, makasih Pak. Sedikit Pak, memang ini sudah sering diungkapkan di media Pak ya, mengenai produksi vaksin yang dipimpin oleh Bio Farma. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, dirangkum sedikit bagaimana keadaannya sekarang. Jadi untuk yang vaksin khusus COVID, jadi kita kan ada beberapa cara ya. Satu memang ada yang kita impor vaksin jadi, ya, yang kita lakukan dengan Sinovac yang 3 juta kemarin dan sudah mulai dilakukan program vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Nah, di samping itu kita juga ada yang impor bahan baku, kita akan produksi sendiri. Jadi ada proses teknologi, kemudian kita bikin di fasilitas produksi Bio Farma. Ini sangat bagus, kenapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Kita juga tidak tahu ke depannya juga akan muncul virus-virus yang baru. Artinya kalau Bio Farma memiliki kemampuan yang beragam dari sisi produksi vaksin, ini adalah modal awal yang bagus. Dan nanti pada saat kita bisa memiliki teknologi baru, kita istilahnya modal kekuatan di sisi produksi. Tinggal bagaimana kita mengisi di upstreamnya ya, terutama untuk promosi, untuk drug substance dan segala macam. Nah, khusus untuk vaksin COVID ini, jadi memang kita impor, kemudian kita produksi sendiri. Ini yang kita lakukan sekarang dan ini akan kita kembangkan terus. Karena apa? Karena tahun 2022 kita juga memiliki tanggung jawab untuk memproduksi vaksin merah putih. Artinya tahun ini banyak kita lakukan, tidak hanya sekedar penting juga belajar ya. Karena nanti vaksin merah putih juga memiliki faktor yang berbeda-beda. Artinya pada saat vaksin itu sudah ada, Bio Farma secara teknologi, secara produksi sudah belum siap karena kita sudah memproduksi vaksin COVID. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, karena banyak juga penonton kita yang profesionals. Apa pesan Pak bagi dari Pak Honesty Bashir untuk nanti para yang profesionals bisa memimpin perusahaan besar? Pertama itu fun dulu ya, fun dulu ya. Karena saya pikir lah, makin tinggi itu kan makin tinggi perusahaan kita yang kita kelola yang bukan amanah itu kan tantangannya juga masih berbeda ya. Itu memang akan memutus diri kita sendiri. Tapi bagi saya nikmatin ya kalau memang amanah itu sudah diberikan kepada kita, enjoy lah dengan apa yang kita miliki dan fun. Dan kita harus memiliki satu cara untuk bisa berinvest. Ya. Saya yakin makin besar perusahaan, makin kompleks industrinya, itu memang itu sangat challenging. Ya. Kita tidak akan hanya di-push ya secara performansi di dalam internal,
eksternal juga akan memutus kita. Jadi saya yakin kalau kita pertama enjoy dulu, terus kita bisa building trust di dalam, ya. Kalau yang penting tuh ya, trust building internally itu sangat penting. Enggak. Jadi apa intinya? Soliditas. Kita harus mampu membentuk soliditas dalam tim kita, sehingga kalau sudah terbentuk, itu eksternal apapun nanti yang mencalon kita tuh ya, saya yakin sama-sama kita pasti bisa atasi.